nggak bakalan imagine bahwa suatu saat aku bakal menang lagi dan dapat 2 trofi gitu, karena tahun 2017 itu tulisan saya masuk berjudul merah. Nah, tahun 2018 akhir itu saya dihubungi dengan pihak penyelenggara bahwa ada seorang sutradara yang ingin mengangkat kisah itu untuk difilmkan, dan kayak padahal tahun 2018 itu saya nggak menang gitu, tapi naskah saya memang lolos kurasi gitu, lolos nominasi gitu. Dan tahun 2019 saya menemani sutradara itu untuk membuat seperti bagaimana menentukan ke tokoh Arini, kalau di merah kan Arini gitu. Dan tahun 2020 film tersebut launching di channel 13 televisi Taiwan, dan pada tahun 2020 juga saya mendapatkan penghargaan Double Terapi. Dan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Mbak Eti Nurhalimah, TKW Taiwan ini berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dalam acara perlombaan sastra atau TLAM. Beliau berhasil mengalahkan peserta dari berbagai negara. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. My name is Eti Nurhalimah. Saya dari Indonesia. Saya tinggal di Taiwan sekitar 8 tahun, menjaga seorang nenek. Saya juga melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka Taiwan. Lalu saya juga aktif di dunia menulis, dan jadi saya ingin menyampaikan inspirasi saya, what I feel during this. Halo, selamat pagi Sobat RTI dimanapun Anda semuanya. Perkenalkan, nama saya Eti Nurhalimah, tapi lebih familiar dengan nama Eti Dialova. Itu sebuah akun media sosial aku, juga sebagai nama pena aku sih. Nah, saya berasal dari Lampung, tepatnya di kota Waijepara, dan saat ini bekerja di Taipei City untuk menjaga seorang nenek berumur 98 tahun, tapi beliau masih sehat. Nah, saya bekerja di Taiwan sekitar ini mau finish kontrak yang ketiga, berarti sebenarnya malu untuk menyebutkan tahun ya. Hampir 9 tahun, dan bertepatan dengan akhir kontrak dan akhir tahun juga, puji syukur Allah memberikan nikmat dan anugerah untuk saya untuk menyabet 2 penghargaan di Taiwan Literature Award for Migrant tahun 2020. Judul tulisan saya itu Janji di Masa Pandemi, yang mendapat penghargaan 10 Choice dan tulisan terfavorit. Janji di Masa Pandemi sendiri itu menceritakan seorang ibu bernama Larasati, yang sebenarnya Larasati itu saya sendiri sih gitu. Dan itu cerita itu tentang bagaimana seorang ibu yang tidak bisa menepati janjinya kepada putranya yang ia tinggalkan 2 tahun ya setelah perayaan ulang tahun yang kedua hingga sekarang. Karena seperti halnya anak-anak yang lainnya, momen Idul Fitri itu momen yang sangat dinanti gitu, seperti berkumpul dengan keluarga, mendapat sangu, makan ketupat gitu. Dan at the end emang yang terakhir sekarang dia udah kelas 6 kan ya itu, dan dia bilang bahwa mah pengen banget lo lebaran bareng dan bisa main bareng gitu. Dan seperti kita ketahui, sejak tahun 2019 akhir itu virus COVID-19 mulai merebak, lalu terjadi pandemi sehingga otoritas Taiwan tidak mengizinkan pekerja migran untuk cuti ya, karena ya menjaga resiko penularan internasional dan juga terbatasnya tempat untuk karantina, sehingga akan lebih baik jika tidak cuti untuk menghindari penularan yang serius, karena puncak emosi Laras yang benar-benar meluap. Dan penyerahan trofi sendiri sudah dilaksanakan pada tanggal 1 November lalu ya, tilam di LAM itu di Nanfaao.
Dan ketika saya naik di atas podium penghargaan itu harum membuncah, karena 2 hari sebelumnya anak saya ulang tahun. Dan ketika ulang tahun itu saya belum bisa ada di sampingnya untuk membuatkan kue, mempersiapkan kado yang bagus, serta mengucapkan happy birthday my son. Dan itu kayak sebuah pukulan telak seorang ibu ya kepada seorang anak. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang single mother, tentunya as mom, as father gitu, harus mempersiapkan masa depan anak yang memang saat ini untuk pendidikan juga sangat diperlukan, dengan biaya pendidikan di Indonesia yang tidak murah seperti itu. Jadi memang dalam janji di masa pandemi itu ada berbagai cerita kompleks tentang bagaimana diskriminasi juga penduduk lokal terhadap pekerja migran. Ini memang saya memasukkan seperti kisah pribadi, informatif, dan kayak upending dalam suatu what is going on right now gitu. Dan mungkin itu yang membuat hati juri, mencuri hati juri dan dimasukkan ke dalam 2 kategori. Sebelumnya juga sih tahun 2017 lalu, karena ini kan film masuk ke periode ke-7 sekaligus terakhir ya gitu. Sebenarnya sayang sih saya belum mendapat 100.000 NT dolar. Emang manusia tuh kayak gitu ya, selalu kurang. Tapi by the way itu sih kayak pelecut semangat gitu sih gitu. Saya dulu nggak bakalan imagine bahwa suatu saat aku bakal menang lagi dan dapat 2 trofi gitu. Karena tahun 2017 itu tulisan saya masuk berjudul merah. Nah tahun 2018 akhir itu saya dihubungi dengan pihak penyelenggara bahwa ada seorang sutradara yang ingin mengangkat kisah itu untuk difilmkan. Dan kayak padahal tahun 2018 itu saya nggak menang gitu, tapi naskah saya memang lolos kurasi gitu, lolos nominasi gitu. Dan tahun 2019 saya menemani sutradara itu untuk membuat seperti bagaimana menentukan ke tokoh Arini, kalau di merah kan Arini gitu. Dan tahun 2020 film tersebut launching di channel 13 televisi Taiwan, dan pada tahun 2020 juga saya mendapatkan penghargaan double terapi. Dan jadi kayak sebuah konektivitas bahwa sebuah perjuangan itu memang butuh konsisten, butuh sebuah step by step gitu. Nggak mungkin jadi saya ikut film itu tahun 2015 dan ketika saya membaca tulisan itu sekarang, saya langsung pikir jelek banget ya tulisan gue dulu gitu, pantesan nggak lolos kurasi. Ini masih jungkir balik banget antara koma, titik, segala macam masih acak-acakan gitu. Nah, tahun 2016 mulai masuk nominasi, 2017 menang, 2018 masuk nominasi lagi, 2019 saya diundang ke pembukaan Fresh Compare, dan tahun 2020 saya menang. Jadi kan memang ada tahap-tahapnya gitu ya, nggak tiba-tiba harus ke atas gitu. Dan itu yang kadang-kadang tuh teman-teman lain tidak sanggup untuk menjalaninya gitu, karena mereka seperti kita ketahui kan film itu sebuah ajang literatur bergengsi yang diikuti oleh Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, bahkan merambah hingga Hong Kong, Macau, Jepang, Korea kan. Itu memang kompetisinya sangat ketat sekali, dan kebanyakan teman-teman sudah sekali 2 kali kirim udah menyerah gitu. Dan bagi saya tuh tidak ada kata menyerah untuk sebuah berkarya gitu, karena sebuah tulisan suatu saat akan menemui pembacanya, seperti itu sih. Dan puji syukur lagi bahwa nanti tahun ini merupakan tahun kelulusan saya melanjut dari sebuah akademisi di Universitas Terbuka Taiwan dari prodi sastra Inggris. Jadi memang saya memang mengambil jurusan sastra Inggris tapi berkecimpungnya di sastra Indonesia. Jadi kadang itu kayak aduh gimana ya, tapi it's okay. Saya menikmati semuanya gitu. Dan insya Allah nanti tanggal 13 Desember akan ada pengukuhan kelulusan, dan saya minta doanya rekan-rekan pendengar RTI dimanapun semuanya diberikan kemudahan untuk menuju proses tersebut gitu. Dan bagi saya itu menulis di tengah-tengah kesibukan dalam bekerja itu sebuah tantangan banget gitu. Pada dasarnya
saya awal dari menulis itu sih sebuah curhat ya di Facebook gitu, kayak dulu zamannya kangen sama anak gitu, saya nulis puisi. Saya kangen sama orang tua itu nulis puisi yang, tapi setelah itu lama-lama kok saya pikir, saya ngeliat kayak Asma Nadia itu kayak mereka tuh nulis tuh bisa dapat uang loh gitu, dan kenapa saya nggak mulai belajar seperti itu. Nah dari situ saya kayak mulai menggeluti artikel gitu, kayak simpel gitu, dan saya kirim ke media pemberitaan berbahasa Indonesia di Taiwan seperti Tim Media itu kan, saya juga kan kontributor di Tim Media situ. Nah dari situ saya mulai mendapat hasil keringat saya berupa nominal ya. Dari situ kan saya langsung naik lagi ke jenjang lagi, naik lagi ke cerpen, naik lagi ke membuat resensi buku, naik lagi ke buat opini, esai, dan pada tahun 2019 kemarin saya memenangkan lomba esai KDI juga, itu juara 2. Dan karena saya memang mencintai pendidikan, saya mengangkat tema pendidikan dengan judul pendidikan adalah pondasi untuk kemajuan bangsa, di mana memang jika melihat permasalahan pekerja migran yang kompleks, itu diawali dari sumber daya manusianya yang kurang. Nah, jadi bagi saya buat rekan-rekan RT yang mendengar ini juga tuh, mari kita terus belajar meskipun kita berada di perantauan. Sebenarnya belajar tidak harus di bangku formal ya, apa kuliah, apa tuh enggak, tapi melalui membaca. Kan banyak tuh seperti RTI juga menyediakan informasi-informasi yang mengedukasi teman-teman untuk terus update apa yang terjadi sekarang. Jadi terus menambah pengetahuan seperti itu. Jadi ketika terjadi sebuah permasalahan, rekan-rekan akan tahu kemana harus mengadu dan bagaimana solusinya seperti itu. Karena 78% pekerja migran Indonesia di Taiwan itu adalah ibu-ibu, calon ibu yang bekerja di sektor informal, dan nantinya kita itu akan menjadi seorang figur untuk anak-anak kita, karena kan ibu itu madrasah anak gitu ya. Jadi memang anak akan lahir, akan tumbuh dengan didikan seorang ibu yang cerdas. Jadi ini sungguh luar biasa ya guys, ini tamparan keras bagi mereka-mereka yang suka menghina TKW, dimana katanya TKW itu tidak berkualitas, dimana pekerjaan seorang TKW itu terhina. Tidak semua seperti itu ya, mungkin ada sebagian yang melakukan sesuatu yang tidak baik dan akhirnya berdampak kepada orang lain, kepada semua TKW. Nah ini adalah tamparan keras bagi mereka yang suka menghina kita sebagai TKW ya. Jadi TKW juga bisa berprestasi ya, TKW juga bisa mengharumkan nama bangsa.